ada dua orang remaja. Yang satu minta didoakan oleh bapaknya, ya. Tetapi bapaknya lagi sibuk, sehingga bapaknya bilang, sebentar nak. Tapi si anak itu berkata, Pak, aku udah telat nih, harus berangkat, nanti ketinggalan bus, tolong dong doain. Bapaknya lagi ngerjain sesuatu dah, ya sesuatu apa gitu. Aduh sebentar nak, sebentar. Akhirnya nggak jadi nih doa nih ya, akhirnya nggak jadi doa. Si anak itu, ya udah Pak, aku mau buru-buru, dia pergi. Itu contoh anak remaja yang pertama. Yang kedua, ya anak yang kedua nih, bapaknya bilang, ayo nak kita doa bersama. Tapi si anak itu bilang, sebentar Pak, tanggung nih. Mungkin dia lagi sibuk dengan dunianya, atau lagi ngapain gitu, atau lagi main game, udah tanggung nih gitu ya. Sebentar Pak, tanggung gitu ya. Akhirnya bapaknya mungkin naik pitam, kamu nggak utamakan Tuhan, ayo doa. Akhirnya dengan terpaksa si anak itu tutup dia punya laptop atau handphone, akhirnya berdoa, doa. Ya, akhirnya bapak itu berdoalah untuk si anak remaja ini, ya berdoa. Saudara udah bisa melihat ada gambaran dua. Pertanyaan saya, siapa yang lebih diberkati? Anak remaja pertama atau yang kedua? Si A atau si B? Jawab dong. Hah? Si A. Tapi si A kan nggak doa kan? Si B didoakan. Saudara nangkep ini? Ya. Ternyata ketika engkau berdoa, alat doamu itu bukan di bibir, tetapi di hati. Tangkap ini nih ya. Saudara udah nangkep ilustrasi ini ya. Jadi Tuhan selalu melihat hati. Walaupun tidak terjadi, maksudnya doa, bapaknya mendoakan sebelum berangkat, tetapi si anak itu lebih diberkati. Tangkap ini ya. Oke. Saudara, seberapa penting doa itu, saya ibaratkan begini. Kalau handphone saudara, powernya, baterai saudara tinggal 5%. Ya. Sejam lagi saudara mau berangkat kemana? Ke sesuatu yang jauh lah tempatnya gitu ya. Kira-kira saudara akan cari charger dan terkonek dengan PLN, listrik, atau saudara santai aja? Masih 5%, masih ada 5%. Doa itu adalah terkoneksi dengan sumber, ya. Doa itu menyerap kekuatan daripada Tuhan. Nah, saya ibaratkan kalau handphone saudara udah lowbat, udah tinggal 7%, apa yang akan saudara lakukan? Cepet-cepet cari colokan, atau santai aja? Karena saya sering lihat, begitu sampai di restoran, dia nggak cari air minum. Colokannya di mana ya? Karena handphonenya udah tinggal 4%. Betul nggak? Nah, seberapa penting doa itu seberapa penting handphone saudara? Kalau handphone saudara anggap nggak terlalu penting, ya udah saudara nggak usah cari colokan. Ntar juga mati sendiri. Saudara nangkep ini? Coba saya teropong saudara. Begitu sampai satu tempat, ya entah di restoran, entah di rumah saudara, rumah teman gitu ya, baterai saudara udah tinggal 4% atau 5% dah. Yang saudara cari apa? Colokannya di mana ya? Karena saya sering lihat begitu sampai di restoran, bukannya nyari menu, colokan di mana? Karena apa? Handphone itu penting. Begitu juga saudara. Doa itu seberapa penting buat saudara adalah ya seperti itu gambarannya, ya. Oke. Nah, sekarang kalau saudara merasa melelahkan dalam berdoa, membosankan dalam terkonek dengan Tuhan, sebenarnya begini. Kenapa saudara bisa bosan untuk berdoa atau berhubungan dalam arti komunikasi? Sebenarnya saudara itu nggak terkonek dengan Tuhan. Dalam doa itu hanya seperti ilustrasi yang tadi saya kasih. Si A dan si B. Si B itu cuma apa itu? Formalitas. Sebenarnya lagi sibuk main game. Karena bapaknya maksain, ayo doa dulu, papa mau pergi. Kan sebentar lagi kan udah mau berangkat nih, 1 jam lagi. Papa udah mau pergi nih, ayo doa. Dia lagi asik, sebentar Pak, tanggung nih. Mungkin lagi seru dengan dunianya, saya nggak tahu lagi ngapain gitu. Akhirnya bapaknya marah. Kamu bagaimana ya? Bukan utamakan Tuhan, ayo doa. Akhirnya dia dengan paksa berdoa. Saudara nangkap ini nggak? Si anak remaja yang kedua itu tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Nggak terkonek. Jadi doanya itu sekedar apa ya? Formalitas, rutinitas. Ya sudah doa aja. Saya teropong, saudara ada nggak yang model seperti ini? Makanya saudara jadi berdoa itu malas. Minggu lalu di gereja saya turunkan, tiba-tiba si Ben naik. Kucuk. Dia nyari saya. Saudara tahu nyari saya untuk apa? Besok kan dia mulai sekolah tuh. Minta didoakan dalam hati saya.
Kalau saya nggak doakan dia misalnya, aduh, Ben, sorry, saya lagi mau buru-buru. Terus saya pergi, dia lebih diberkati. Masalahnya bukan soal didoakan atau tidak didoakan. Hatimu itu, ya. Nah, si Ben minta didoakan. Didoakan apa? Karena besok dia mulai start sekolah. Wah, saya bilang, saya berdoanya mengucap syukur, punya hati yang kepingin berdoa. Itu aja udah diberkati. Start begitu aja nih saya berdoa buat si Ben. Udah. So, nangkep ini ya. Nah, sekarang gini. Jadi kalau saudara malas berdoa itu melelahkan, membosankan, karena saudara nggak terkonek. Jujur aja. Ya. Saudara nggak ketemu dengan pribadi yang membuat damai sejahtera, sukacita, keberkatan.